Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di program Kajian Ilmiah Islam bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu taala. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita telah terhubung secara virtual bersama beliau langsung dari kediaman beliau di Pondok Pesantren Intan Ilmu, Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Insya Allah kita akan mencoba mesapa Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah, baik. Baik, Ahlan bikum. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dan dimudahkan segala urusannya di dunia baik di akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Pada malam kali ini kita masuk ke pertemuan kedua di Kajian Ilmiah Islam bersama Asil TV. Dan bagi jamaah sekalian pemirsa Asil TV yang menyaksikan baik dari langsung layar kaca Anda maupun di media streaming seperti Facebook, Instagram, YouTube Asil TV maupun media sosial Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Baik, Alhamdulillah walaupun di masa pandemi ini kita mungkin tidak bisa mengikuti kajian ilmiah ataupun majelis ilmu secara langsung, tapi kembali Allah mudahkan dengan adanya media dari Asil TV, insya Allah menjadi solusi dan alternatif dalam kita menuntut ilmu, insya Allah ta'ala. Baik, pada tema malam ini insya Allah dengan judul Sebab lancar rezeki dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah ta'ala dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala. Dan tentunya insya Allah di akhir sesi akan ada tanya jawab dalam di dalam pemirsa insya Allah bisa bergabung bersama kami di sini dengan melalui telepon di nomor 0811 755 0606. Saya ulangi. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz bisa menghubungi nomor telepon di 0811 755 0606 ataupun melalui pesan singkat ataupun WA di nomor yang sama yang tertera di layar kaca televisi antum dan antuna sekalian. Baik, insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan langsung kajian dan nasihat dari Ustadz kita, dari guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad malam Senin 7 Al-Muharram 1443 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji
ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema kajian Islam tematik pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema rezeki fil Qur'ani was sunnah, sebab lancar rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Asil TV yang semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang sebab lancar rezeki dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa rezeki antara seseorang dengan yang lainnya tidak sama. Antara seseorang dengan yang lainnya tidak sama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi dia tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Itu kita harus pahami baik-baik dan kita harus yakini baik-baik bahwa rezeki tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kita harus yakini juga, seyakin-yakinnya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini adalah keyakinan yang kedua yang harus kita yakini dalam urusan rezeki, bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah
yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Yang artinya, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari mentauhidkannya? Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan yang ketiga, keyakinan yang ketiga, yaitu bahwa rezeki manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rezeki manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Karena takdir termasuk dari karena rezeki termasuk dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia termasuk rezeki 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan termasuk takdir adalah permasalahan rezeki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Bahwa penciptaan kalian, kata Rasulullah SAW, 40 hari itu adalah nutfah, percampuran antara sel telur dan sel mani laki-laki. 40 hari kedua adalah alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Kemudian diutuslah oleh Allah seorang malaikat, kemudian meniupkan ruh pada daging tersebut dan diperintahkan untuk menulis rezekinya, ajalnya, perbuatannya, nasibnya, beruntung atau tidak beruntung. Beruntung atau tidak beruntung. Nah, ini menunjukkan bahwa semua takdir tentang rezeki sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsinya ketika kita meyakini ini adalah kita berusaha mencari yang halal. Karena bagaimanapun kita berusaha, mau yang haram, mau yang halal, maka tidak akan pernah keluar dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya mempunyai sisa rezeki saya yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ini kopi susu, maka saya akan meminumnya walau bagaimanapun, walau caranya bagaimana, pasti saya akan meminumnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda akan hal itu, lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua orang sudah ditentukan rezekinya. Dan ada kisah dari Syekh
Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili, Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, imam dan khatib Masjid Quba di kota Madinah dan guru besar dalam ilmu fikih di kota Madinah. Beliau mengatakan sebuah cerita bahwa ada orang yang terperosok ke dalam sumur, lalu ditolong, kemudian bisa naik. Kemudian saat di dalam sumur dia mungkin kehabisan nafas, kemudian diberi minum 1 teguk air minum. Mohon maaf sebentar. Diberi minum 1 teguk air minum. Kemudian setelah itu dia ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu tadi sampai jatuh ke sumur? Maka orang ini menjawab, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika dia mencontohkan itu, maka dia jatuh lagi. Dia jatuh lagi. Maka akhirnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini meninggal setelah jatuh lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sisa dari rezeki dia tinggal 1 teguk air tadi. Tinggal 1 teguk air tadi. Maka ini beberapa keyakinan yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang sebab lancar rezeki. Yang pertama yaitu bahwa rezeki sebagian orang dengan sebagian yang lain berbeda-beda, tidak sama. Dan ini fungsinya adalah agar kita tidak iri dengan orang yang dilebihkan rezekinya dibandingkan kita. Yang kedua, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka ini fungsinya kita minta rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Nah, fungsinya adalah kita mencari rezeki, berusaha mencari rezeki yang halal dan menjauhi mencari rezeki dengan cara yang haram. Karena bagaimanapun tidak akan pernah keluar dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ahibatil muslimun afanillahu iyyakum, kita masuk kepada tema sebab-sebab lancar rezeki. Yang pertama adalah bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebut dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakart la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian nikmat. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kalau kita baca tafsiran dari ayat ini adalah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jika kalian bersyukur mensyukuri nikmatku atas kalian, sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Nah, ini berarti bisyukri tazdadun ni'am. Dengan bersyukur maka nikmat akan bertambah. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah didapat. Dan cara bersyukur, ya, yang pertama lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua hati kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dan hati kita merasa cukup
dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, irda bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah, relalah dengan apa yang Allah telah bagikan, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur adalah menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk mengerjakan ketaatan. Itu cara bersyukur. Ditambah lagi cara bersyukur yang keempat, menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang kelima yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara bersyukur ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, bahwa jika seseorang ingin benar-benar bersyukur, maka yang paling pertama dia harus ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Oh, saya ini ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada mulut, ya. Mengenal nikmat. Yang dikenal nikmat yang ada pada diri. Kemudian yang kedua, ma'rifatul mun'im, mengenal sang pemberi nikmat. Kemudian yang ketiga, mahabbatul mun'im, mencintai si pemberi nikmat. Kemudian yang keempat yaitu isnadun ni'mah ilal mun'im, menyandarkan nikmat kepada sang pemberi nikmat, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, isti'malu al-arkan li ajli ta'atil mun'im, menggunakan anggota-anggota tubuh untuk mentaati Allah yang memberi nikmat. Begitulah cara bersyukur. Ini cara yang pertama agar rezeki lancar. Ini apapun rezeki yang kita dapat, syukuri. Apapun rezeki yang kita dapat, syukuri. Baik, ahibati, hafizakumullah ta'ala. Sekarang yang kedua, bertakwa kepada Allah. Sebab lancar rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat At-Talaq ayat 2, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah At-Talaq ayat 2, "Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan ayat 3, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dan akan langsung memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi takwa adalah penyebab lancar rezeki. Takwa adalah penyebab lancar rezeki. Takwa itu apa? Kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan para ulama salaf, berbagai macam takwa. Di antaranya dari Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, antara dua itu, beliau mengatakan taqwallahi an yuta' fala yu'sa, yaitu ditaati Allah dan tidak dimaksiati. Wa an yushkara fala yukfar, dan disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Wa an yudhkara fala yunsa, dan disebut namanya, dizikiri, ya, dan tidak diingat.
ya, dan tidak dilupa, maksud saya, dan tidak dilupakan. Jadi taati, tidak dimaksiati, disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri, dan yang ketiga dizikiri nama-namanya, tidak dilupakan. Ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, antara dua itu. Yang kedua yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, taqwallahi adalah amalun bitanzil, yaitu beramal dengan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufun minal jalil, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasti'dadun liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Nah, itu takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan apa yang diturunkan, wal qana'atu bil qalil, dan puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah bersiap-siap untuk kehidupan setelah kematian. Ada lagi takwa dikatakan oleh salah seorang tabi'i, dan para ulama mengatakan bahwa takwa yang dikatakan ini adalah pengertian yang komprehensif, menyeluruh, yaitu beliau mengatakan, kalau tidak salah namanya Talaq bin Ali, beliau mengatakan an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tatruka ma'siyatallah, tarju thawaballah, wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut di atas petunjuk dari Allah, karena berharap pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Itulah takwa. Dan secara umum takwa adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, yaitu mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Itu arti takwa. Dan ini penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga yaitu berbuat ihsan, sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 58. Wa sanazidul muhsinin, kami akan tambahkan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dalam artian, ihsan itu adalah beramal ibadah dengan benar-benar kualitas amalan yang sangat tinggi. Baik itu dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, berdoa, berzikir, kemudian berbuat baik kepada tetangga, bermuamalah yang baik. Maka apapun dari amal ibadah dia kerjakan dengan maksimal, dengan sempurna, itulah yang disebut dengan ihsan. Maka Allah menambahkan orang-orang yang menambahkan lancar rezeki orang-orang yang berbuat ihsan. Saya beri contoh, misalkan bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki bagi orang-orang yang bersedekah dalam keadaan ihsan. Sedekahnya tidak sembarangan, sedekahnya besar, sedekahnya yang bagus, sedekahnya yang sempurna. Karena ada sebagian orang kadang-kadang bersedekah kepada kerabat, kakak atau adik yang nasibnya tidak sebagus orang ini dari sisi rezekinya. Kemudian dia menelpon kakaknya, "Kak,
Saya ingin ngasih hadiah kulkas untuk kakak sekeluarga. Alhamdulillah, kata sang kakak. Kemudian yang memberi hadiah tersebut mengatakan, silakan ambil di rumah kak. Tetapi sebelum dipakai mohon dibawa dulu ke bengkel karena ada sesuatu yang rusak. Ini namanya memberatkan orang yang dikasih. Dan ini tidak ihsan. Orang yang ihsan adalah orang yang beramal dengan maksimal, dengan yang paling bagus, dengan tingkat keikhlasan yang paling tinggi, dan seterusnya. Kemudian juga yang keempat, sebab lancar rezeki adalah amal saleh. Beramal saleh. Dalam surah An-Nisa ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih." Adapun orang yang beriman, beramal saleh, maka Allah akan memberikan sempurna kepada mereka pahala-pahala mereka, dan Allah akan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah. Dan amal saleh tidak dikatakan amal saleh kecuali jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala bahwa al-amalu idza kana sawaban, amalan itu jika dia benar, walam yakun mukhlisan lam yuqbal, tetapi tidak dikerjakan dalam keadaan ikhlas, tidak diterima. Wa idza kana mukhlisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, dan jika dikerjakan dalam keadaan ikhlas, murni hanya untuk Allah, tetapi tidak sesuai, tidak benar dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Ya, fa idza kana, jika amalan tersebut ikhlas dan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka dialah amalan yang diterima. Nah, amal saleh tidak dikatakan saleh kecuali ketika mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, ini sebab yang keempat dari sebab lancarnya rezeki. Kemudian sebab yang kelima dari lancarnya rezeki yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang di sahabat Nabi Abdul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, wala razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan pasti memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut terisi. Nah, ini adalah yang kelima dari lancar rezeki. Dan tawakal artinya adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbin nafa' wa daf'id dhar, yang artinya penyandaran hati yang sebenar-benarnya kepada Allah, baik untuk ingin mendapatkan manfaat ataupun menahan bahaya. Penyandaran hati yang sebenar-benarnya kepada Allah, baik untuk ingin mendapatkan manfaat atau menahan bahaya. Ma'a fi'lil asbab al-mubah, disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan. Ini namanya tawakal. Maka
Orang yang bertawakal dia mengerjakan sebab. Bukan berarti orang yang bertawakal itu pasrah ataupun modal nekat. Maka ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal bukan pasrah, tawakal bukan modal nekat. Ada ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah, berbekallah kalian. Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini menceritakan bahwa kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun. Orang-orang dari penduduk Yaman, mereka jika berhaji, mereka dahulu tidak membawa bekal. Wa qalu nahnul mutawakkilun. Dan mereka berkata, kami bertawakal kepada Allah. Fa idza ata Makkah yatasawwalun. Tetapi ternyata jika sudah datang ke kota Mekah, mereka malah menjadi orang peminta-minta. Nah, ini bukan tawakul. Ya, ini adalah disebut dengan tawakul. Artinya pasrah, modal nekat. Yang benar adalah tawakkala yatawakkalu. Tawakkala yatawakkalu. Yaitu benarnya sandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sebab. Ini tawakal, ya. Dan tawakal, seorang manusia semestinya lebih tawakal dibandingkan burung. Kenapa demikian? Karena burung dia makanan atau objek yang dijadikan makanannya terbatas. Biji-bijian dan ulat-ulat. Sedangkan manusia yang dijadikan objek untuk makanannya banyak sekali. Kalau ada kita belajar ilmu pengetahuan alam, herbivora, kemudian karnivora, kemudian omnivora, makhluk pemakan tumbuhan, makhluk pemakan daging, makhluk pemakan apa saja. Itu manusia masuk ke dalamnya. Mau tumbuhan, mau daging, mau apa saja, manusia masuk ke dalamnya. Bahkan ada satu spesies lagi, yaitu makhluk pemakan api yang suka ngerokok, makhluk pemakan api. Nah, itu manusia di dalamnya juga masuk. Ya, jadi semestinya manusia lebih bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perihal mencari rezeki. Lebih bertawakal karena objek yang dicari oleh manusia bukan hanya ulat-ulat dan biji-biji sebagaimana burung. Kemudian juga alat untuk mencari yang disediakan oleh Allah kepada manusia sangat jauh berbeda dengan yang disediakan oleh Allah untuk burung. Burung cuma punya paruh dan 2 kaki. Sangat terbatas. Sedangkan manusia punya otak, punya mata, punya mulut, punya telinga, punya tangan, punya kaki untuk bisa mengais rezeki. Semestinya lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada orang yang bunuh diri atau membunuh anaknya, membunuh istrinya gara-gara rezeki, gara-gara kemiskinan. Maka ini orang yang tidak kuat imannya. Orang yang tidak bertawakal. Karena orang yang bertawakal, dia senantiasa akan kuat, kokoh, tegar. Karena dia bertawakal kepada Allah yang maha luas rezekinya. Nah, kemudian ahibati, hafizakumullah, sebab yang ke-6. Yaitu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Dan sebelumnya masalah burung ini pada ikhwah. Saya pernah diundang waktu itu ke negara tetangga Brunei.
Kemudian saya tinggal di sebuah rumah, kemudian di sampingnya masjid. Di depan masjid itu ada pohon besar begitu. Dan subhanallah, ini pohon, jika sebelum subuh, itu banyak sekali burung yang ada di pohon tersebut. Tepat setelah subuh, mereka pergi. Sebagaimana hadis Rasul, taghdu khimasan, yaitu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut terisi. Dan benar, sebelum maghrib sudah penuh lagi itu pohon dengan burung-burung. Subhanallah. Itu yang menambah kekuatan keimanan kita dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keenam, memperlancar rezeki adalah dengan banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Terutama di zaman-zaman sulit seperti ini. Dan sengaja saya ini mengangkat tema ini karena sebagian orang sangat kesulitan dalam mengais rezeki. Maka kita harus tahu bahwa ada sisi dalam perihal syariat untuk memperlancar rezeki. Jadi bukan hanya usaha manusia duniawi dengan kekuatannya saja, ya, tidak, tetapi juga mencari rezeki dengan hal-hal yang disyariatkan. Jadi sebab itu ada dua, sebab kauni qadari dan sebab syar'i. Kauni qadari adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan untuk bisa memperlancarkan rezeki. Seperti jualan, seperti promo, seperti memberikan diskon, seperti macam-macam. Sebab kauni qadari. Ada lagi sebab syar'i, sebab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW sebagai sebab memperlancar rezeki. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi. Dan tadi ketika kita berbicara tentang sebab yang keempat, yaitu amal saleh, termasuk dari contoh tentang amal saleh ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fabtaghu indallahi rizqa wa'budu, yang artinya carilah rizki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Beribadahlah kepadanya maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fihi dalilun ala anna al-ibadah min talabir rizq. Di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Ankabut, menunjukkan bahwa ibadah adalah termasuk daripada mencari rezeki. Ya, ini hati-hati ya, harus diperhatikan. Surat Al-Ankabut ayat 17, ibadah termasuk daripada mencari rezeki. Ya. Dan itu sebab syar'i yang sudah kita sebutkan tadi. Taib. Sebab yang tadi yang keenam yang saya sebutkan, beristighfar. Apa itu istighfar? Istighfar, setiap kata yang diawali dengan alif, sin, dan ta artinya meminta. Istighfar artinya meminta ghufr. Meminta ghufr. Taib. Apa itu ghufr? Ghufr itu ada 3 macam maknanya. Yang pertama, meminta agar aib dari dosa yang dikerjakan ditutupi. Aib dari dosa yang dikerjakan ditutupi. Yang kedua, meminta agar dosa yang pernah dikerjakan dihapus dari buku catatan amal. Baik itu buku catatan amal yang ada pada malaikat atau buku catatan amal yang nanti kelak akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Yang ketiga adalah yaitu arti istighfar, meminta ampunan atau meminta ghufr, maksudnya adalah digantikan dosa dengan amal-amal saleh.
Nah, itu maksud daripada istighfar. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Yang artinya, aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki, Maha pengampun maksudnya. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit dengan lebat kepada kalian dan menguatkan kalian dengan harta, anak-anak, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Ya. Dan para ikhwah, oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh para ulama di dalam dan para sahabat bahwa beliau senantiasa sangat banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wallahi in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid." Demi Allah, kami sering menghitung Rasulullah SAW di dalam satu majlis mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim akthar min 100 marrah. Lebih banyak daripada 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau begitu, bisa juga mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah, dan ini siapa saja yang pernah membuktikannya pasti dia manut-manut. Saya sering menghadapi orang-orang yang mengeluh karena belum dapat anak, maka saya katakan perbanyak istighfar. Beristighfar, basahi lisanmu, bibirmu selalu dengan istighfar, terus basahi dengan istighfar. Ya, la yazalu lisanaka ratban dzikrillah, masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah, yaitu istighfar. Astagfirullah. Usahakan beristighfarnya seperti dalam keadaan dia bernafas. Sebanyak nafas yang dia lakukan, sebanyak itu pula istighfarnya. Dan alhamdulillah banyak yang membuktikan, maka dia akhirnya mendapatkan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sebab yang ketujuh, yaitu dia harus berjalan, berusaha. Jangan diam di tempat. Dia harus berjalan, berusaha. Ya, tidak boleh dia diam di tempat. Maksudnya diam di tempat itu menganggap bahwasanya rezeki saya sudah ditakdirkan, ya sudah, saya tidak perlu usaha. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjalan, berusaha mengais rezeki. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu dihinakan atau digunakan untuk kalian. Maka berjalanlah pada jalan-jalannya dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya dikumpulkan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus usaha, ya, berusaha. Dan rata-rata manusia dia mengedepankan usahanya dibandingkan dia bersandar dengan takdirnya. Nah, berbeda dengan maksiat, sebagian manusia bersandar dengan maksiat dan tidak mengerjakan usaha. Maka jawabannya mudah. Kalau seandainya Anda ingin bermaksiat dan bersandar dengan takdir, maka berarti kalau begitu nggak perlu untuk berjalan mencari rezeki, mengais rezeki, buka toko, dagangan dan semisalnya. Ya, karena sudah rezekinya. Maka ini tidak benar, harus ada usaha.
Yang kedelapan, yaitu menyambung hubungan rahim. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan untuknya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung rahimnya. Nah, siapa itu rahim? Nah, ini perhatikan. Rahim seseorang adalah yang mempunyai ikatan pertalian, ya, pertalian darah dan pertalian perkawinan. Saya beri contoh, misalkan seseorang laki-laki kah, dia memiliki rahim, misalkan rahimnya adalah asal keturunannya, yaitu bapak, kakek, terus ke atas, ya, datu, buyut, terus ke atas. Yang kedua, rahimnya adalah anak dan cucu terus ke bawah. Nah, itu adalah rahimnya. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung atau sebapak atau seibu. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak atau seibu, itu rahim. Kemudian yang kedua adalah rahim saudari perempuan kandung atau saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu. Itu adalah rahim. Kemudian rahim juga seseorang adalah keponakan, yaitu anak dari saudari, anak dari kakak atau anak dari adik, ya, pokoknya anak dari saudara. Maka ini adalah rahim yang disebut dengan keponakan. Sambung hubungan itu. Kemudian juga rahim seseorang adalah pamannya, yaitu saudara bapak, ya, saudara bapak. Ini rahim seseorang. Kemudian saudari bapak, ini juga rahim seseorang. Ya, dekat, bibi itu namanya. Bibi itu seperti ibu sendiri, itu rahim. Atau saudara laki-laki ibu. Nah, itu juga rahim. Atau saudara laki-laki bapak, ibu, saudari perempuan ibu. Ini juga rahim, yaitu bibi. Ya, ini bibi. Baik itu bibi yang merupakan saudara bapak perempuan ataupun bibi yang merupakan saudara ibu perempuan. Kemudian termasuk rahim karena pertalian pernikahan, itu tadi semuanya pertalian darah. Pertalian pernikahan rahimnya adalah yaitu istri atau suaminya, itu rahimnya. Kemudian juga mertua laki-laki ataupun mertua perempuan, itu rahimnya. Kemudian juga suami atau bapak tiri, ya, bapak tiri, ini juga rahim. Kemudian juga anak tiri, nah, itu rahim juga. Maksudnya rahim di sini adalah bermahram seseorang dengan hal tersebut. Kemudian setelah itu juga menantu, itu rahim, ya, yaitu yang harus disambung hubungannya. Dalil yang menunjukkan hal ini tadi, siapa yang ingin diluaskan untuknya rezeki dan dipanjangkan untuknya umur, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Kemudian termasuk daripada rahim, tapi sudah habis waktunya, sudah jam 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala tentang sebab-sebab lancar rezeki berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di depan kita ada sekitar 15 menit untuk pertanyaan. Maka kepada Akhi Rahmat Al-Fatih, kalau tidak salah namanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, alhamdulillah, masya Allah, sungguh penjelasan yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua yang sedang mendengarkan. Baik, akhi ukhti fillah rahimani wa rahimakumullah yang sedang menyaksikan tayangan ini, alhamdulillah, setelah Ustadz menjelaskan faedah dan beberapa manfaat, bagaimana cara kita menyadari apakah sebab lancarnya rezeki, tentunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk teman-teman, akhi, ukhti, saudaraku seiman dan seakidah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dan diharapkan insya Allah sesuai dengan tema kita pada malam ini, bisa melalui via telepon interaktif di line telepon 0811 755 0606 dan juga bisa melalui pesan singkat di WA dengan nomor yang sama yang tertera di layar kaca Anda. Baik, sudah ada line call yang masuk. Kita coba sapa. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana? Dengan hamba Allah. Baik, Bapak silakan untuk pertanyaannya. Tafadhol. Dengan hamba Allah di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik. Silakan pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya begini Ustaz. Untuk masalah rezeki, kan tanggung jawab untuk mencari rezeki kan kalau dalam anggota dalam keluarga itu suami. Lantas bagaimana jika suami tersebut sudah tidak dapat bekerja karena faktor sakit dan digantikan oleh seorang istri? Baik, itu saja pertanyaannya. Dan juga satu lagi, apakah salah atau berdosa jika seandainya kita yang tadi faktor sakit itu mendapat bantuan dari orang lain gitu? Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustazi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Jazakumullahu khairan kepada hamba Allah di Singkawang, Kalimantan Barat. Adapun jawabannya adalah bahwa asal hukumnya seorang suamilah yang menafkahi istrinya. Biarpun dia sakit, maka sang suamilah yang menafkahi istrinya. Biarpun istrinya kaya raya, maka sang suamilah yang menafkahi istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hendaknya seorang bapa memberikan rezeki nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik dan keluarganya dengan cara yang baik. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya suami menafkahi sesuai dengan kelapangan rezekinya. Baik. Kalau kita berbicara asal hukum seperti itu, dan bahkan para ulama mengatakan ajma'al ulama ala anna nafaqataz zauj wa zaujah wajibun ala zauj wa in kanat musiratan. Para ulama bersepakat bahwasanya menafkahi istri adalah kewajiban suami meskipun sang istri kaya raya. Tetapi jika kemudian dalam keadaannya sang suami yang sakit dan tidak bisa memberi nafkah, maka di sini ada dua opsi. Sang istri bertahan, kemudian dia yang mencari rezeki dan bersabar dengan keadaan suaminya, maka itu tidak mengapa, asalkan sang istri tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya, ya, yaitu mengurus suami, kemudian mengurus anak-anak. Tetapi biasanya ini menunjukkan bahwa sang istri berat baginya. Dan apabila sang istri, ini opsi yang kedua, merasa tidak sanggup, kemudian dia meminta menggugat cerai, maka itu hak sang istri. Karena pada asalnya sang istri dinafkahi, bukan yang memberi nafkah. Nah, kemudian kalau seandainya
sang suami ini yang sakit kemudian tidak bisa mencari nafkah lalu dia diberi hadiah oleh seseorang, maka tidak mengapa. Ya, hadiah diterima. Ya, kemudian dia jadikan nafkah kepada anak istrinya, boleh saja. Tetap dia memberi nafkah. Kalau seandainya ada orang baik yang memberi nafkah, maka ini tidak mengapa, diterima oleh sang suami. Wallahu a'lam. Taufik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami bagi yang bertanya dan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Baik Ustazi, sebelum kita menerima panggilan telepon selanjutnya, sudah ada pesan masuk di WA. Masya Allah, ini pertanyaan yang cukup bagus dan sesuai dengan tema kita malam ini. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah. Ustadz, apakah termasuk bekerja keras? Perlukah kita bekerja keras? Dan apakah berdoa termasuk sebagai ikhtiar dalam mencari rezeki? Masya Allah, ini sesuai mungkin Ustadz dengan kondisi kita sekarang. Jadi ada pertanyaannya ini, poinnya perlukah kita bekerja keras? Mungkin dalam poin bekerja keras yang terlalu fokus mungkin Ustadz ya dalam bekerja, dan apakah berdoa termasuk ikhtiar dalam mencari rezeki? Tafadhol Ustazi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah iya, kita bekerja dengan keras untuk mencari rezeki. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Artinya, bertakwalah kepada Allah kalian wahai manusia, dan perbaikilah dalam mencari rezeki. Ini kita disuruh untuk memperbaiki dalam mencari rezeki. Jadi kita bekerja semaksimal mungkin untuk mengais rezeki. Tetapi dengan catatan tidak boleh dengan kata-kata bekerja keras tersebut kemudian melalaikan apa yang diwajibkan atau melanggar apa yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah sesuai dengan kehendakmu, tanpa ada dua sifat, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Maka kata-kata bekerja keras, ya tidak mengapa seseorang bekerja keras untuk mengais rezeki, agar dia dapat banyak rezeki, tetapi jangan sampai melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Kemudian apakah doa bisa menambah rezeki saat kita mengais rezeki kemudian kita banyak berdoa? Maka jawabannya iya. Salah satu hal yang patut diperhatikan saat mengais rezeki agar memperlancar rezeki adalah dengan berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Nah, maka doa termasuk daripada memperlancar rezeki. Tetapi jangan lupa, tidak hanya berdoa saja, tapi harus mengerjakan sebab-sebab. Karena berdoa tanpa mengerjakan sebab ini adalah kebodohan. Dan mengerjakan sebab tanpa doa ini adalah kesombongan. Wallahu a'lam. Allah khair Ustadz, sekali lagi atas jawabannya. Semoga untuk yang bertanya bisa dipahami. Dan insya Allah sambil menunggu line teleponnya masuk, kita akan membacakan lagi pesan singkat ataupun yang sudah masuk ke redaksi kita. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya, apakah rezeki suami ada rezeki istri yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Adapun jawabannya adalah orang suami yang
bekerja untuk mendapatkan rezeki, maka itu harta suami. Nah, ketika sang suami mendapatkan harta, maka dia wajib untuk menafkahi istrinya. Ya, tetapi tidak dikatakan bahwa harta yang didapat suami itu ada hak, ada kepemilikan istri, tidak. Tetapi ada hak istri untuk diberikan nafkah kepadanya. Tapi sang istri asal hukumnya tidak boleh mengambil harta suami tanpa izin suami. Karena kalau seandainya tanpa izin suami, maka itu berarti mencuri, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan untuk mengambil dengan semena-mena, kecuali kalau suami pelit, tidak menafkahi, dan istri tahu bahwasanya sang suami memiliki harta, maka pada saat itu boleh dia mengambil harta sang suami sesuai dengan apa yang diperlukannya untuk hidup. Sebagaimana kisah bahwa ada seorang sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW bahwa si fulan suamiku rajulun syahih, seorang suami yang sangat pelit, tidak mau memberikan nafkah yang mencukupiku. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki anti wa waladuki. Ambillah apa yang mencukupimu untukmu dan untuk anakmu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh kalau kejadiannya seperti itu, mengambil harta suami, ya, kalau seandainya sang suami pelit, ya, kalau seandainya sang suami pelit, maka boleh mengambil harta suami secukup dia untuk hidup pada hari itu ataupun pada pekan tersebut. Wallahu alam. Naam. Baik, alhamdulillah. Semoga untuk ibu yang bertanya diberikan kemudahan dan diberikan perlindungan sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Ustadz, sudah ada penelpon baru yang masuk. Kita akan coba sapa. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Bima Arti Putra di Ponorogo. Dengan Bapak siapa? Bima Arti Putra di Ponorogo. Di Ponorogo. Baik, silakan Bapak untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya di luar tema. Baik. Pertanyaan pertama, bolehkah seseorang menggunakan nama Jepang? Contohnya yaitu Musashi Haruno. Cuma itu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang ada di Ponorogo, bertanya tentang bolehkah kita memakai nama dengan nama Jepang, bahasa Jepang maksudnya mungkin. Maka jawabannya adalah boleh, asal hukum nama mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama maknanya tidak buruk, ya. Maka asal hukum nama mubah. Apa yang disebutkan tadi dari nama diperbolehkan untuk dipakai selama tidak ada penyimpangan di dalam perkara akidah ataupun selama tidak ada keburukan di dalam nama tersebut. Wallahu a'lam. Naam. Baik, alhamdulillah. Sungguh jawaban yang memuaskan, insya Allah semoga bisa kita pahami bersama dan bisa diambil manfaatnya. Baik, satu pertanyaan terakhir yang sudah masuk via WA ke redaksi kita. Izin Ustadz, saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya DKM menggunakan kas masjid untuk donasi warga yang isoman? Jazakallah khairan Ustadz atas pencerahannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Adapun jawabannya adalah kas masjid adalah sedekah ataupun wakaf dari seseorang ataupun kaum muslimin untuk kepentingan masjid dan yang berkaitan dengannya.
maka tidak diperbolehkan untuk digunakan pada selain masjid, ya, kecuali diumumkan kepada yang pernah bersedekah bahwasanya uang kah masjid digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesehatan. Tapi pada asal hukumnya seorang muslim harus amanah. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang yang berislam sesuai dengan kesepakatannya. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang kas masjid kecuali untuk keperluan masjid, karena itu yang diniatkan oleh orang yang bersedekah ataupun orang yang berwakaf untuk masjid tersebut. Kecuali pengurus masjid menelpon satu-satu yang pernah bersedekah dan pernah mendonasikan hartanya untuk keperluan masjid, meminta izin untuk diberikan kepada hal-hal yang lain, terutama dalam keadaan mengobati kaum muslimin dalam pandemi COVID-19. Jika memang disetujui oleh para yang bersedekah dan berdonasi, maka pada saat itu diperbolehkan. Tetapi asal hukumnya tidak digunakan kecuali untuk keperluan masjid. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz. Baiklah, bagi yang bertanya, terima kasih atas partisipasinya, dan bagi yang masih belum terjawab ataupun penelpon yang masih belum terangkat, kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Insyaallah ta'ala kita akan jawab di pertemuan berikutnya dengan seizin Allah tentunya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir program acara kita, dan sebelum kita tutup kajian malam ini, insyaallah kita akan dengarkan nasihat dan faedah dari guru kita, tentunya Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Sekarang adalah tanggal 6 atau tanggal 7 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1443 Hijriah. Di beberapa hari ke depan kita akan mendapati tanggal 10 Al-Muharram 1443 Hijriah. Dan tanggal 10 Al-Muharram disebut dengan hari Ashura. Dalam perkara hari Ashura ada dua kelompok yang menyimpang sangat ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dan ada kelompok yang pertengahan yang selamat. Dua kelompok yang menyimpang, yang kanan dulu, yaitu orang-orang dari kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah. Mereka terlalu meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, sehingga mereka melukai tubuh mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Seorang wanita yang terlalu berlebih-lebihan meratapi, jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan diberdirikan pada hari kiamat dengan memakai baju jubah dari aspal yang panas dan baju kurung yang penuh dengan penyakit kulit. Maka ini adalah kelompok ekstrim kanan yang pertama, yaitu orang-orang yang terlalu berlebihan meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang terbunuh di Karbala pada hari Ashura. Ada kelompok ekstrim yang kedua, ekstrim kiri, yaitu kelompok Nasibah, yang mereka membenci Ahlul Bait, dan mereka bergembira dengan wafatnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sedangkan kelompok yang pertengahan adalah kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kelompok ini
menggabungkan antara dua hal tersebut, yaitu pada hari Asyura mereka berpuasa karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu pada hari Asyura mereka banyak-banyak beramal saleh. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapuskan dosa 1 tahun yang sebelumnya. Dan berpuasa pada hari Asyura adalah termasuk daripada pengambilan rizki, berpuasa pada hari Asyura termasuk daripada penghapusan dosa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk daripada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tentang hari Asyura di antara dua kelompok yang sangat ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan ahlu sunnah berada di tengah-tengahnya dengan cara berpuasa dan bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan untuk tidak meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam berpuasa hari Asyura, maka Nabi Muhammad SAW mensyariatkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, la in istu ila qabil la asumanna tasur. Jika aku hidup sampai tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9 dari Al-Muharram. Ini untuk membedakan antara kegiatan orang Yahudi Nasrani, ya, yaitu berpuasa pada tanggal 9. Naam, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan untuk guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian, seiman dan seakidah, akhi ukhti fillah rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu, ibroh dan faedah tentunya dari guru kita. Dan kita doakan bersama semoga guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin diberikan keberkahan kepada di ilmu beliau, pada ilmu beliau, dan juga guru-guru kita yang lain. Dan semoga senantiasa Allah melindungi negeri kita, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, rangkuman dari kajian kita malam ini, bagi saudaraku sekalian, jangan takut, ikhtiar hanya kepada Allah, berdoa, karena rezeki kita sejatinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita pada malam ini, sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan bagi para penanya, bagi para kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyaksikan Hasil TV, terutama pada kajian malam ini. Semoga dapat diamalkan ilmunya dan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Baik, jangan lupa saksikan program kajian ilmiah Islam minggu depan di pertemuan ketiga. Tentunya insyaallah masih bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC hafizahullahu ta'ala. Baik, saya Rahmat Al-Fatih beserta tim yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan jazakumullahu khairan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kaum muslimin dan muslimat, inilah dia lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, milik kita bersama. Kami hanya orang-orang yang antum berikan amanah untuk menjalankan roda dakwah di atas lahan ini. Pada dasarnya ini adalah dari kaum muslimin dan milik kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Dan walillahil hamd, pagar beton pun sudah kita pasang
di lahan ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjalankan roda dakwah di lahan yang telah Allah mudahkan untuk kita miliki bersama. Walillahil hamd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah pembebasan selesai, maka langkah berikutnya insyaallah ta'ala kita akan membangun masjid sekaligus asrama untuk tempat kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu biiznillah azza wajal, di mana kita akan membentuk pusat halaqah ilmiah insyaallah terbesar di Indonesia biiznillah azza wajal. Dan mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk pembangunan masjid dan asrama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kami menghimbau saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian bersama-sama kita bahu-membahu membangun di lahan ini sebuah masjid dan asrama yang mampu untuk menampung saudara-saudari kita yang akan menimba ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Mari donasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan dakwah sunnah di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Inilah lahan di mana tempat kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama insyaallah ta'ala. Semoga sunnah semakin jaya di Nusantara yang kita cintai ini. Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal.